kita akan membuat sebuah video tugas kita, yaitu cara berkomunikasi dengan baik dalam dunia pekerjaan atau sebelum itu, mari kita kenalkan satu-satu dari kita. Mulai dari aku, nama aku Salimah Agustianti dengan NIM akhir 049. Aku Farah Aulia Aziza dengan NIM akhir yaitu 068. Aku Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi video yang akan kita buat. Jangan lupa untuk ditonton ya. See you. Kita ada tugas kelompok nggak sih? Iya ya, kita ada bikin tugas clipping ya kalau nggak salah. Terus kita mau ngapain? Kan kita diminta bikin clipping ya tentang perlengkapan dan juga peralatan kearsipan. Nah, menurut kamu sendiri, kita harus menentukan alat presentasinya terlebih dahulu. Kalau strukturnya jelas. Bagus banget kalau mau bahas alur, yang penting materinya lengkap aja. Aku juga bisa kok waktu presentasi jelasin. Sayang, nggak boleh kayak gitu. Kamu tuh harus dengerin kelas sampai selesai dulu. Kalau kayak gini, komunikasinya tuh jadi jelek, diskusi nggak lancar, dan ide yang kamu disampaikan tuh nggak jadi tersampaikan dengan baik. Ya, sayang, waktu itu bukan bikin ribet. Kalau strukturnya rapi pun kita bisa bagi peran dengan jelas. Jadi setiap orang tahu kapan berbicara dan apa yang harus dijelaskan nanti. Ya, aku cuma khawatir aja kalau waktunya kepanjangan. Kita kan dibatasi cuma 15 menit aja. Itu gampang, nanti kita bisa atur kok. Jadi kita tentukan dulu ya strukturnya. Nah, jadi aku jelasin ulang aja ya. Menurut aku, kita harus menentukan alur presentasi dari pendahuluan sampai penutup terlebih dahulu. Kalau strukturnya sudah jelas, nanti setiap bagian bisa saling nyambung. Jadi audiens itu lebih mudah buat memahami presentasi kita tadi. Ini yang setuju, tapi kita kan dibatasi cuma 15 menit. Bagaimana kalau kita durasinya terlalu panjang? Nah, kalau untuk masalah waktu itu bisa diatur kok. Kalau pembagian waktunya pas, kita tuh justru lebih efisien nantinya. Betul tuh, kalau strukturnya rapi, kita pun bisa bagi peran dengan jelas. Baik, kalau gitu mari kita tentukan strukturnya dulu. Oke, ayo. Jadi urutannya nanti aku usulkan begini. Yang pendahuluan dipegang oleh Sherly, isi utama tentang strategi promosi oleh aku, lalu bagian penutup serta tanya jawab nanti oleh Adel. Gimana? Apakah kalian juga setuju sama usulanku? Share. Apa? Kalau kamu kayak gitu, itu tuh jadi kayak kesan kamu tuh nggak dengerin penjelasan Farah. Aku dengar kok, cuma sambil nonton aja, tidak bosan. Kalau emang kamu dengerin aku, lebih baik ditunjukkan dengan sikap tubuh yang terbuka. Misalnya dengan menatap lawan bicara, mengangguk, atau mencatat poin penting. Itu akan membuat suasana diskusi lebih nyaman. Baiklah, nanti masih penasaran bilang Sarah. Oke, jadi Sherly, kamu pendahuluan, ada yang bagian penutup, dan aku isi utama nanti. Tapi kita juga harus menyiapkan gambar pendukung biar audiensnya lebih tertarik nanti saat kita presentasi. Kenapa aku bagian pendahuluan? Kan nggak mau di awal, lebih baik aku di tengah aja. Saya, kalau kamu keberatan, coba sampaikan pendapat kamu tuh dengan cara yang sopan. Karena itu, keberatanmu tetap disampaikan atau menyinggung orang lain. Kalau kamu lebih nyaman ambil bagian isi, bisa tukar sama aku kok. Aku bisa ambil pendahuluan. Kalau kamu isi, aku tetap ditutup. Baiklah, kalau gitu aku ambil isi aja, para pendahuluan ada penutup. Oke, aku setuju. Tapi selain pembagian, kita juga perlu latihan loh. Kalau hanya kumpul materi tanpa latihan presentasi, mungkin nanti saat kita presentasi bisa aja nanti kita berantakan saat menjelasinnya. Latihan itu cuma waktu, lebih baik kita langsung aja. Kan juga kita semua tidak paham materinya. Sayang, aduh, latihan tuh bukan buang waktu. Justru itu tuh bentuk profesionalisme kita. Dengan latihan, kita itu bisa mengatur informasi, bahasa tubuh, dan memastikan waktu presentasi sesuai ketentuan. Kita kan harus menjaga kesan di depan dosen juga ya. Dan juga teman-teman kita tuh nanti kalau kitanya terlihat rapi dan
mungkin lebih bagus daripada teman-teman kita. Baiklah, kalau latihan memang penting, aku ikut. Tapi jangan terlalu sering. Ikut sekali saja sehari sebelum presentasi. Ya, jadi kita latihan 1 kali sehari sebelum presentasi ya. Setelah semua slide final, oke? Oke, sepakat. Jadi deadline-nya nanti 3 hari sebelum deadline materi sudah selesai. Lalu kita satukan slide-nya dan sehari sebelum presentasi kita latihan bersama. Baik, aku setuju. Jadi lebih jelas alurnya. Jadi kesimpulannya kita sudah melakukan pembagian kan, cara pendahuluan, Shirley isi, terus aku sendiri penutup. Semua materi selesai 3 hari ya sebelum deadline. Lalu kita latihan sehari sebelumnya. Yang kalau juga nanti kita bisa coba-coba latihan lagi ya kalau mau presentasi waktu hari ini. Ya itu dong, kan kerja kelompok kita jadi lebih lancar dan juga hasil presentasinya pasti bisa lebih baik. Ya, boleh sadar seperti menamakan dan metode tersebut itu juga ternyata sangat berpengaruh dengan terjadi. Tepat. Jadi mari kita pegang komitmen dulu sampai hari presentasi nanti. Oke, kita selesai diskusi kali ini ya. Nanti kita sambung lagi. Dari simulasi diskusi kita nanti, kita bisa memahami bahwa etika komunikasi dan mulai dari mendengarkan lawan bicara dan lawan matang, menjaga berhasil akan berbicara sama kerja, dengan cara yang cepat. Jika hal-hal sederhana ini kita biasakan, suasana kerja akan terasa lebih profesional, nyaman, dan penuh saling mengerti. Inilah salah satu kunci utama untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif, baik perkantoran maupun saat bekerja di dalam tim. Sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada salah kata dan juga ada salah prosedur saat membuat video.